Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video was made to fulfill an English course assignment with a tutor Miss Zakiah MPD. Hello everyone, I'm Jenny Susan, a student at the State Islamic University of Raden Intan Lampung, majoring in Islamic Library and Information Science. I took this major because I like to read and also visit reading houses or reading terrace. If there is a question, why English is important for my major? It is because my major and English are very continuous, especially for modern time, as we know that English is an international language. For that, we as prospective librarian must be able to master the language in order to obtain more extensive, complete, and reliable data. For that, let's learn English together starting from the basic so that we can dominate the modern world. The material about noun. Definition of noun. The first definition of noun in language English. Noun merupakan kata benda yang memiliki fungsi sangat penting dalam sebuah kalimat. Sebab noun sendiri dapat melakukan aksi maupun menerima aksi. The second definition of noun is based on Cambridge Dictionary. Noun adalah kata yang mengacu pada benda, kualitas, orang, dan juga zat. Kata yang termasuk ke dalam noun seperti halnya painting, far, cat, television, correct, care, halte, dan lain sebagainya. Kata benda ini memang bisa kita gunakan untuk apa saja. The third definition of noun is whereas according to Dictionary Big Language Indonesia. Noun merupakan benda yang memiliki wujud. Benda-benda tersebut dapat berupa barang ataupun benda-benda alam lainnya. Konsep benda yang dimaksud di sini adalah benda yang dapat kita sentuh. Materi tentang noun selanjutnya adalah function noun. Noun mempunyai beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi tersebut seperti direct dan indirect object, subject of verb, dan masih ada fungsi lainnya. Di sini saya akan membahas tentang direct dan indirect object. Direct object memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan berupa when dan what setelah action verb di dalam sebuah kalimat transif. Definisi simpel dari direct object adalah objek yang berhubungan dengan kata kerja. The example direct object is Alex plays piano in his room, yang artinya Alex bermain piano di kamar. Direct object dari kalimat ini adalah plays itu kata kerja dan Alex itu kata noun. Jadi, kata direct object adalah kata yang berhubungan langsung dengan kata kerja. The second example of direct object is Tari married a Korean man, yang artinya Tari menikah dengan pria Korea. Married di sini adalah kata kerja dan Tari merupakan objek dari kata kerja tersebut. Okay, the next indirect object. Indirect object berfungsi untuk menjawab pertanyaan for what atau to whom. Jadi, indirect object adalah objek yang merupakan benda mati. The example indirect object is Endah bought his daddy house, yang merupakan artinya Endah membelikan ayahnya sebuah rumah. Di dalam kalimat ini, Endah merupakan noun dan house merupakan kata benda yang mati. Jadi, house itu adalah kata benda yang mati. The next example of indirect object adalah Endah cooks a spaghetti for Awe, yang artinya Endah memasak spaghetti untuk Awe. Spaghetti di dalam sini adalah benda mati dan Endah adalah noun yang hidup atau kata orang. Jadi berhubungan dari spaghetti dan Endah itu adalah indirect object.
The next material of noun is tipe noun. Jadi, noun itu memiliki 8 tipe. Yang pertama ada common noun, yang kedua proper noun, yang ketiga concrete noun, yang keempat abstract noun, yang kelima countable noun, yang keenam ada uncountable noun, yang ketujuh ada collective noun, dan yang terakhir ada attributive noun. Penjelasan tentang tipe noun. Noun yang pertama adalah common noun. Jadi, common noun merupakan kata benda yang kita gunakan untuk menjelaskan sebuah benda secara umum. Penyebutan barang ini kita lakukan tidak spesifik, sehingga penulisannya tidak diawali dengan huruf kapital. The example of common noun is he sat on the chair. Di dalam kalimat ini, common noun-nya adalah chair dan penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Okay, the next type of noun is proper noun. Proper noun merupakan kata benda yang kita gunakan untuk mengungkapkan penyebutan secara khusus karena telah mendapatkan nama. Dan juga karena mempunyai sebutan, maka ciri utama dari proper noun adalah ditulis dengan huruf kapital. The example of proper noun is he has a Samsung branded cell phone. Di dalam kalimat ini, Samsung merupakan proper noun-nya dan dituliskan huruf pertamanya dengan huruf kapital. The next type noun is concrete noun. Concrete noun merupakan kata benda yang bisa dirasakan oleh panca indera. The example of concrete noun is glass, book, and people. Okay, the next type noun is abstract noun. Abstract noun merupakan kata benda yang tidak dapat dikenali oleh panca indera kita. The example of abstract noun is love. Karena cinta tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita sentuh. Jadi, love masuk ke dalam tipe noun yang abstrak. The next type noun is countable noun. Jadi, countable noun merupakan kata benda yang bisa dihitung. The example of countable noun is book. Karena buku bisa dihitung jumlahnya. Okay, next noun is uncountable noun. Uncountable noun merupakan lawan kata dari kata countable noun. Jadi, uncountable noun merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung dan hanya mempunyai satu bentuk singular. The example of uncountable noun is milk, sugar, gas, and other things. Karena susu dan juga air tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan juga sugar tidak bisa dihitung satu-satu, melainkan per liter. Jadi perbedaan antara menghitung dan per graman itu berbeda. Jadi di dalam sini sugar itu memiliki makna uncountable noun. The last type noun is collective noun. Collective noun merupakan kata benda yang dapat kita gunakan untuk mengungkapkan barang jamak atau dalam jumlah yang banyak. Namun dalam pengungkapannya tidak menggunakan S atau ES. Hal ini karena istilah tersebut telah memiliki makna bahwa jumlahnya banyak atau lebih dari satu. The example of collective noun is group and class. Jadi di dalam sini kelas merupakan kata collective noun karena kelas terdiri dari beberapa siswa atau mahasiswa yang dihitung dalam satu kelas yang disebut dengan kelas atau collective noun. Okay. The last of type noun is attributive noun. Attributive noun merupakan modifikasi dari dua kata. The example of attributive noun is toy soldier.
Jadi, di dalam atributif noun itu terdiri dari dua kata modifikasi yaitu toy dan solder. Salah satu toy itu memiliki makna berbeda dan solder memiliki makna berbeda. Jika berduanya disatukan, memiliki makna yang sama. Begitu penjelasan dari atributif noun. Okay guys, if there are question, please tell me. Okay, thank you. Okay, maybe that's the only explanation about nouns that I can convey. And here it is be concluded that a noun is a word that is used to express everything that can be a thing, right? Okay, thank you for listening to my explanation. More or less, I apologize to Allah. I beg for forgiveness, and I thank you for you all. Thank you. See you.